Ikhwan dan akhwat, setelah tadi kita mendengarkan berita-berita yang disampaikan oleh Bang Ihsan, kini kita masuk pada sesi dialog topik berita yang hari ini kita menghadirkan Imam Samsi Ali langsung dari Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Imam Samsi Ali. Waalaikumsalam. Masya Allah, sehat Ustaz? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz, ada beberapa pertanyaan, namun kita akan awali pertanyaan dan minta pendapat dari Ustadz terkait belakangan ini kita melihat ya hashtag Indonesia Gelap ramai diperbincangkan di media sosial. Ini menggambarkan rasa ketidakpuasan begitu ya masyarakat terhadap kondisi politik dan ekonomi di Indonesia. Dan rencananya Ustadz, hari ini tuh ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di seluruh Indonesia berencana turun ke jalan untuk mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang menurut mereka dianggap tidak pro rakyat. Bagaimana Ustadz melihat hal ini Ustadz? Dan apa sebenarnya yang mendasari munculnya gerakan ini? Tafadhol Ustadz. Ya, jadi saya kira ketika Pak Prabowo terpilih ini kan banyak harapan bahwa akan ada perubahan-perubahan yang mendasar ya akan terjadi ya. Karena kita melihat Pak Prabowo selalu menyampaikan dengan seruan-seruan patriotisme dan cinta rakyat, cinta bangsa, keinginan untuk mensejahterakan rakyat dan sebagainya. Tapi kenyataannya setelah lewat 100 hari ini kan saya kira kehidupan rakyat juga tidak berubah kemana-mana. Bahkan dalam beberapa bulan terakhir, hari terakhir ini ada permasalahan gas, kemudian harga juga naik, bahkan jangankan di dalam negeri sebenarnya, perwakilan-perwakilan luar negeri juga ini banyak yang mengeluh karena terjadi pemotongan anggaran yang sangat signifikan, sampai-sampai di beberapa perwakilan listrik pun harus ada yang dimatiin, kemudian heater sementara dimatiin beberapa hari, tidak ada anggaran yang dikirim ke luar negeri atau tidak cukup lah ya dana untuk mereka. Jadi saya kira wajar saja kalau rakyat menuntut janji-janji yang disampaikan oleh Pak Prabowo tentang upaya untuk mengangkat kesejahteraan rakyat itu. Tapi saya kira yang paling penting pula adalah harapan rakyat tentang perubahan yang lebih mendasar lagi dari apa yang dianggap oleh rakyat permasalahan besar yang pernah dihadapi selama beberapa tahun terakhir pada pemerintahan yang lalu ini. Kita melihat bahwa ternyata dalam kenyataan Pak Prabowo bukan saya tidak mengatakan kurang percaya diri, tapi kenyataannya selalu masih seperti menggantung kepada mantan presiden Pak Jokowi yang banyak disorotin oleh rakyat. Bahkan ada tuntutan bahwa beliau harus diusut karena bagaimanapun juga banyak penyelewengan termasuk misalnya pagar laut, kemudian masalah-masalah lain lah. Saya kira banyak masalah-masalah yang sudah mencuat sekarang ini dan tidak bisa dilepaskan begitu saja dari tanggung jawab kekuasaan pada masanya, pada masa lalu maksudnya. Tapi Pak Prabowo masih selalu nampaknya bergantung, kalau boleh saya mengatakan begitu, kepada mantan presiden, bahkan dipuji-puji dalam hari jadi Gerindra betul. Jadi semua saya menjadi rakyat banyak yang kemudian merasa kecewa, bahkan ingin melakukan protes yang terjadi. Saya kira sangat logis dan tidak perlu saya kira di satu sisi pemerintah terlalu khawatir atau apalagi fobia dengan protes-protes seperti itu, karena itu berarti mengingatkan, berusaha meluruskan hal yang tidak lurus, dan sekali lagi itu adalah bagian dari prinsip demokrasi, dan kita semua sepakat bahwa prinsip bernegara adalah menjalankan negara adalah sistem demokrasi, dan ketika demokrasi yang kita pilih maka kita siap dikritik oleh rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh mahasiswa khususnya di hari ini di kampus-kampus di berbagai belahan Indonesia, saya kira sesuatu yang sangat baik sekali, meluruskan apa yang tidak lurus, mengingatkan apa yang mungkin dilupakan, dan sekaligus juga membuktikan bahwa ini adalah demokrasi di mana kekuasaan harus ada di tangan rakyat.
Hmm. Apakah ini kemudian hanya reaksi terhadap kebijakan tertentu ataukah memang ada faktor lain Ustadz yang ikut berperan dalam memicu gerakan mahasiswa ini? Dan bagaimana seharusnya Presiden Prabowo yang memang kemarin terpilih dalam pemilu mengantongi 58% suara begitu ya, dapat bisa berdiri di atas kaki sendiri dan tidak berada di bayang-bayang mantan presiden sebelumnya, Jokowi? Ya, saya kira faktor terutama adalah masyarakat ingin melihat bahwa Pak Prabowo melepaskan diri dari cengkraman kekuasaan masa lalu yang dianggap banyak ya merugikan masyarakat. Kebijakan-kebijakan pernah diambil oleh pemerintahan yang lalu itu terlalu banyak yang tidak berpihak kepada masyarakat, berpihak kepada oligarki, berpihak kepada segelintir orang yang punya kepentingan, yang menjadikan diri mereka begitu sekaligus sangat-sangat kaya dan kuat. Nah, ini yang sebenarnya ingin dilihat rakyat, bahwa masanya Pak Prabowo harus memotong ya semua, dan saya memakai kata amputasi gitu ya, walaupun mungkin kata amputasi agak ekstrim, tapi mau tidak mau ada pemisahan gitu, sehingga rakyat bisa melihat bahwa ada perbedaan kebijakan, warna pemerintahan, dan keberpihakan gitu. Rakyat ingin keberpihakan. Kita masih ingat di masa-masa lalu bagaimana sebagian rakyat di beberapa tempat digusur atas nama pembangunan industri, padahal itu kepentingan oligarki. Dan kemudian belakangan terkuak bahwa memang ada beberapa daerah yang tangan kaki oligarki itu sudah sangat mengakar, dan kalau tidak dilakukan amputasi maka pasti akan menjadi rongrongan stabilitas berbangsa dan bernegara di masa-masa yang akan datang. Dan oleh karenanya saya kira Pak Prabowo sebagai patriotik, ya seorang jenderal yang cinta negara dan bangsa seperti yang sering kita dengarkan, ingin mensejahterakan rakyat, ya harus berani melakukan amputasi dengan kekuasaan masa lalu itu yang dianggap banyak merugikan masyarakat di berbagai faktor, di berbagai bidang maksud saya, termasuk hukum ya. Hukum belum merasa memihak kepada rakyat, ekonomi juga belum terasa utuh masyarakat, sehingga itu yang menjadikan banyak yang kemudian melakukan protes. Saya kira termasuk ya adanya viral orang yang mengatakan meninggalkan Indonesia, itu kan sebenarnya hanya ekspresi saja, bukan tidak cinta Indonesia, tapi itu adalah bagian dari ekspresi bahwa betapa ada hal-hal yang perlu dirubah secara fundamental, secara prinsip di dalam negeri. Sebab orang-orang ingin kehidupan yang tenang, kehidupan yang adil, kehidupan yang makmur. Dan kalau semua itu hanya dengan pidato-pidato atau retorika-retorika, ya rakyat juga pada akhirnya akan tahu bahwa itu adalah hanya retorika dan pidato-pidato, mungkin dalam bahasa yang lain omon-omon gitu ya. Betul Ustaz. Nah kan kita juga tahu seperti tadi Ustaz sudah menyinggung kabur aja dulu, itu menjadi hashtag yang kemudian viral di media sosial begitu ya, karena ketidakpuasan terhadap hukum yang berjalan di negeri ini, kemudian masalah ekonomi yang sulit didapat, jauh dari kata layak, kemudian penghidupan yang layak, susahnya mencari pekerjaan, ini menjadikan sebagian besar ada beberapa anak muda begitu yang memang mereka punya kesempatan untuk pergi meninggalkan Indonesia. Namun di satu sisi kemudian ada beberapa menteri begitu yang mengatakan wah tidak nasionalisme, tidak patriotisme. Nah, Ustadz sebagai WNI yang sudah lama berada di Amerika Serikat, apakah memang ketika kita sebagai warga negara Indonesia kemudian kita tinggal di luar negeri atau di luar Indonesia itu menjadikan patriotisme kita dan nasionalisme kita luntur, Ustadz? Saya kira kita harus memiliki definisi yang jelas tentang apa nasionalisme dan patriotisme itu. Kalau Bahlil misalnya bahwa orang yang luar negeri tidak nasionalis dan tidak punya memiliki nasionalisme, saya kira kita perlu mempertanyakan ya, apa paham dia tentang nasionalisme. Nah, kalau nasionalisme itu hanya sekedar tinggal di Indonesia, melakukan pengerusakan, korupsi, memperkaya, ya merugikan orang lain, ya, atau berkolaborasi dengan orang-orang yang ambisius dengan kekuasaan seperti yang dilakukan oleh Bahlil sekarang ini, ya maka pemahaman nasionalisme yang salah. Ini saya di luar negeri ini sudah, di Amerika saja udah hampir 30 tahun kan, 28 tahun, 29 tahun. Di Pakistan saya 7 tahun, di Saudi Arabia 2 tahun. Jadi
boleh dikata umur saya luar negeri jauh lebih banyak ketimbang di Indonesia. Saya hidup hanya 18 tahun saja, tamat pesantren saya sudah selesai. Tapi saya sebagai orang Indonesia selalu merasa bahwa Indonesia adalah tanah tumpah darah saya dan tanah air saya gitu ya. Bahkan banyak teman-teman kita, orang-orang tua di kota New York ini yang saya kenal, sudah ada di sini sejak mereka mahasiswa dan tinggal di sini, sudah warga negara Amerika, dan mereka sudah turun-temurun di sini, sudah nenek kakek gitu ya. Tapi mereka tetap merasa bahwa mereka orang Indonesia dan cinta dengan Indonesia. Maka saya kira nasionalisme itu adalah rasa cinta dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Saya dalam banyak hal seringkali kritis kepada kekuasaan, ya, bahkan terkadang kepada orang-orang yang saya kenal dekat karena mereka berada dalam kekuasaan, saya kritisin, dan boleh dikata teman-teman yang dekat dengan saya sendiri. Tapi saya tetap kritis. Kekritisan saya tidak ada kepentingan apa-apa untuk saya. Saya tidak digaji, saya tidak dapat uang Indonesia. Tapi saya tetap kritis untuk apa? Agar bangsa Indonesia tetap menjadi baik, agar ini adalah bagian dari upaya untuk mengawal agar Indonesia bisa lebih besar, lebih kuat, lebih maju, bisa sejajar dengan bangsa-bangsa dunia lainnya. Sehingga kalau orang di luar negeri atau pergi ke luar negeri mencari kehidupan yang lebih baik dianggap tidak nasional, kurang nasionalismenya, maka saya kira itu pemahaman perlu diluruskan. Saya kira Dr. Bahlil mungkin doktornya perlu diperbaiki lagi, juga kan. Jadi saya kira memang perlu diluruskan pemahaman seperti itu. Jangan-jangan yang korupsi atau aguan yang pagar laut itu nanti justru dianggap lebih nasionalis karena memagari laut itu. Atau mereka mencari kekayaan di Indonesia, lalu uangnya tumpuk ke Singapura, bahkan mungkin ke Cina, dianggap lebih nasionalis, atau siapa yang nasionalis itu. Jadi saya kira jelas apa definisi dari nasionalisme gitu. Jangan pertanyakan nasionalisme kita sebagai rakyat Indonesia, Ustaz, karena memang kita melihat banyak sekali ya koruptor, korupsi begitu ya, yang seharusnya dipertanyakan nasionalisme mereka ketika mereka melakukan kejahatan. Ini kan bukan kejahatan yang kecil, tapi kejahatan yang begitu besar. Nah, Ustadz, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, yang menjadi dialog kita terkait dengan Presiden Donald Trump. Ini kan kemarin mengusulkan agar Amerika Serikat mengambil alih jalur Gaza dan mengubahnya menjadi Riviera of the Middle East. Namun survei terbaru yang kami dapatkan dari berbagai media menunjukkan bahwa 64% warga Amerika Serikat ini menentang rencana tersebut. Apa yang menurut Ustadz menjadi alasan utama di balik penolakan besar-besaran ini bagi warga Amerika Serikat, dan bagaimana rencana tersebut bisa mempengaruhi hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara di Timur Tengah serta citra Amerika Serikat di mata dunia internasional? Ya, pertama saya kira ketika kita mendengarkan Donald Trump berbicara, maka kita harus ada ukuran apa yang kita pakai. Siap. Kalau kita ukuran rasional, maka dia tidak rasional. Kalau kita memakai ukuran logika, dia tidak logis. Kalau kita memakai ukuran sehat, nampaknya dia kurang. Apalagi kalau kita memakai hukum internasional, ya pasti tidak sesuai, tidak jalan hukum internasional. Masyarakat Amerika ini, apalagi kalangan muda, dan apalagi di dalam dunia keterbukaan sekarang ini, saya kira semakin tersadarkan tentang apa yang terjadi di kawasan Timur Tengah, khususnya Palestina Israel ini. Sehingga memang menerangkan bahwa siapa saja yang berkuasa di Amerika ini kok masih seperti menutup mata dengan realita yang terjadi dalam masyarakat. Karena masyarakat Amerika ini sebenarnya sudah terjadi pergeseran yang cukup signifikan. Masalahnya memang adalah perpolitikan di Amerika ini masih dikendalikan oleh segelintir elit yang memiliki dana itu. Dan itu yang disebut oligarki kalau di Indonesia. Kalau di sini ya kita sudah tahulah siapa lobby yang memiliki dana yang kuat yang bisa menyetir para politisi itu. Nah, oleh karena itulah maka kita harus membedakan antara sikap orang-orang segelintir elit dan masyarakat Amerika yang sudah banyak sekali melakukan perubahan-perubahan dan transformasi sebagai bagian dari upaya-upaya kita, sekaligus juga sebagai dampak langsung dari keterbukaan media sekarang. Dan oleh karenanya apa yang disampaikan Donald Trump ini tidak bisa diterima dari aspek mana saja. Karena Amerika sama sekali. Dan
kira-kira alasan apa untuk Amerika mengambil Gaza itu? Tidak ada alasan apapun yang bisa dipakai, dan itu tidak mungkin akan terjadi. Sehingga Jordan maupun Mesir yang disebut-sebut akan menampung orang-orang Palestina itu, walaupun kita pernah juga heboh karena pernah menyebutkan bahwa ya, Halo. Jordan, Mesir jelas menolak, dan Raja Abdullah untuk ketemu Donald Trump. Kita mengharapkan sebenarnya lebih tegas, tapi ya itulah masalahnya dunia Islam. Dunia Islam ini masih sangat tergantung sekali kepada bantuan-bantuan, dan oleh karenanya Jordan yang mendapat bantuan dari Amerika, Mesir bantuan besar dari Amerika. Kekhawatiran, ketakutan juga kalau bantuan itu nggak diberikan lagi ya. Padahal Donald Trump ini kan berusaha untuk tidak banyak membantu lagi. USAID, hapuskan bantuan Amerika di berbagai bentuk. Ketakutanlah Jordan dan Mesir ini. Tapi saya kira mereka tidak akan mengiyakan untuk ambil orang Palestina. So mereka jadi apa yang disampaikan oleh Donald Trump itu adalah, kalau saya mengistilahkan itu kan kebualan anak kecil kemarin dalam sebuah partai itu, yang tidak perlu diambil secara serius. Kita lihat saja dia sering menampilkan diri dengan sesuatu yang baru, karena Donald Trump ini tidak puas dengan keterkenalannya, ingin lebih terkenal lagi, ingin merasa bahwa dia ini different berbeda dari orang lain gitu. Dan dia pun berusaha untuk merubah misalnya Gulf Meksiko, Gulf Amerika, dan bahkan pernah mengatakan akan mengambil alih Kanada gitu, menjanjikan Kanada sebagai state Amerika. Demikian dan juga pernah mengambil alih, tapi kan semua itu tenggelam dengan sendirinya kan. Iya. Jadi saya kira kita tidak perlu terlalu serius dan overreact dengan apa yang Trump ini. Saya sebenarnya justru ingin melihat bagaimana dunia Islam ini menyampaikan proposal yang real, yang nyata, yang applicable, yang praktikal terhadap pembangunan di Gaza itu. Apa yang dunia Islam lakukan? Di mana fungsi peranan OKI sekarang ini? Kita yang khusus menangani dunia Islam, ya teman saya Anies Mata satu pondok dengan saya itu, apa inisiatif ini? Kita kan menunggu itu. Inisiatif ini sebagai negara Muslim terbesar dunia, kira-kira program nyata yang ditawarkan apa sebenarnya? Ya ini atau ceasefire ini. Nah ini kan tidak ada kan. Vakum inilah yang digunakan Donald Trump itu. Kalau dunia Islam lebih dulu kemudian menyampaikan proposal, dan proposal itu kemudian bisa dilaksanakan, kemudian visible, memang mungkin dilaksanakan, apalagi dunia Islam hadir bersama Saudi, Qatar, ya Emirat, kemudian Turki, Indonesia bergabung semua memberikan bantuan. Saya kira Donald Trump tidak punya kesempatan untuk ngomong seenaknya seperti itu. Tapi karena dunia Islam seolah-olah sudah tidak punya perhatian gitu. Kita belum dengarkan suara-suara yang jelas gitu, kecuali pada Donald Trump. Jadi Trump hanya merespon reaktif, tidak aktif gitu. Hanya reaksi yang ada merespon kepada Donald Trump. Pertanyaannya, you can do, apa yang kamu akan lakukan gitu. Betul, Ustaz. Betul. Dan ya memang kita sekali lagi berharap terhadap dunia Islam ini, yang kan banyak banget ini dunia Islam tapi seakan-akan diam. Tapi kita berharap lah Ustaz ya, mudah-mudahan nanti ada progres dari dunia Islam untuk dia bisa lebih peduli lagi terhadap Gaza dan juga rakyat Gaza, Ustaz. Karena kita melihat bahwa ternyata yang kemarin banyak menentang turun ke jalan itu adalah masyarakat di Eropa, di Amerika Serikat, yang hampir setiap hari mereka selalu turun ke jalan menentang genosida yang dilakukan oleh Israel, Ustaz ya. Ya, di kota New York ini hampir setiap hari ada demo itu di kantor pemerintahan, di depan White House juga. Bahkan ada beberapa orang Amerika yang memang orang Amerika itu langsung bisa memiliki masuk ke dalam Kongres, mereka bisa berteriak-teriak di depan Kongres gitu, nggak ada masalah. Karena jadi justru saya beberapa bulan yang lalu itu kok kampus-kampus Indonesia nggak terlalu seheboh dengan di dunia Barat ya, termasuk dia. Kalau di Amerika ini justru heboh, misalnya di universitas yang hebatnya seperti Harvard, MIT, bahkan Columbia dan
Hmm. sangat sempat heboh ketika itu. Sementara di kan biasa saja. Ini menunjukkan bahwa dunia Islam memang terlalu aktif gitu. Iya. Baik. Mencoba. Ustadz, mohon maaf suaranya agak terputus-putus Ustadz. Kang Fahri. Oh ya. Baik. Dan satu pertanyaan terakhir Ustadz di kesempatan pagi hari ini, terkait insya Allah kita akan menyambut bulan suci Ramadan nih Ustadz nih. Mungkin Ustadz ada sedikit pesan untuk kami Muslim di Indonesia dan juga seperti apa tradisi menyambut bulan suci Ramadan di Amerika Serikat sendiri Ustadz. Ya, saya kira dari sudut agama sama ya, dari sudut agama. Tapi kita dari sudut kemasyarakatan berbeda karena kita di sini punya tetangga-tangga mayoritas non Muslim, maka program-program di bulan Ramadan kita bukan sekedar ritual saja. Betul. Tapi juga ada program-program muamalah sosial yang ditujukan untuk mendekatkan tetangga-tetangga kita kepada pemahaman Islam. Misalnya hari Sabtu besok ini kami di Jamaica Muslim Center di kota New York mengadakan acara Welcoming Ramadan. Tadi sebenarnya di kepolisian New York ada Welcome Ramadan, acara tahunan Tarhib Ramadan di NYPD, dan itu luar biasa diikuti oleh hampir 3.000 ya NYPD, dan baru saya tahu, saya kira selama ini hanya 1.500-an polis Muslim di NYPD. Ternyata udah lebih 3.000 anggota NYPD itu beragama Islam. Masya Allah. Dan tadi disampaikan bahwa kontribusi mereka luar biasa, mereka menjadi representasi komunitas Muslim yang sangat profesional, dan kita diminta untuk memberikan masukan-masukan dalam acara Tarhib Ramadan tadi, apa yang kita perlukan di bulan Ramadan, apa kekhawatiran dan apa NYPD atau polisi yang bisa lakukan. Kami juga hari Sabtu ini akan mengadakan Welcoming Ramadan dengan tetangga-tetangga non-Muslim. Dan juga pada tanggal 9 Maret nanti, hari Minggu itu, kami akan mengadakan buka puasa bersama dengan interfaith, dengan non-Muslim. Akan kita undang mereka ikut buka puasa dan sekaligus memberikan pencerahan tentang apa itu puasa dalam agama Islam. Jadi bagi kami Ramadan itu adalah bulan, selain bulan ibadah, juga bulan-bulan pendidikan, dakwah dan lain sebagainya. Baik. Dan nampaknya Ramadan di sana lebih indah. Oh ya Ustaz, satu mungkin ada titipan, ada pertanyaan nih Ustaz dari pendengar Radio Silaturahim ya, bertanya tentang ini Ustaz. Banyak kecemasan dan kekhawatiran di mana reaksi warga negara Indonesia di Amerika Serikat saat ini, yaitu Presiden Amerika Serikat Donald Trump memasukkan 4.000 lebih WNI ke dalam daftar untuk segera dideportasi dari Amerika Serikat. Mungkin sedikit informasi dari Ustaz, ini bagaimana Ustaz? Ya, jadi ada orang-orang yang memang sudah masuk dalam list yang dideportasi. Warga Indonesia di Amerika itu ada sekitar 600.000 sampai 60.000 sampai 70.000. Ada yang mengatakan lebih. Jadi yang sekitar 4.000 itu adalah orang-orang yang pernah melakukan pelanggaran yang macam-macam. Ada yang misalnya pernah mengajukan asylum atau political asylum, lalu kemudian ditolak. Nah, orang yang mengajukan political asylum kemudian tertolak, mau tidak mau harus pulang. Itu konsekuensinya. Atau ada juga yang pernah misalnya memalsukan kartu apapun itu, pernah ada malah melakukan pemalsuan, atau ada pelanggaran-pelanggaran yang dianggap berat. Orang-orang ini biasanya masuk dalam list yang memang harus dideportasi. Biasanya mereka ini diharuskan melapor secara berkala. Dulu waktu masih bukan Trump yang berkuasa, kalau mereka melapor biasa-biasa saja, artinya hanya sekedar mengatakan bahwa mereka siap untuk menjadi taat hukum. Tapi sekarang ini karena mereka sudah masuk dalam list yang harus melapor, maka kalau melapor pasti mereka akan ditangkap dan dikembalikan. Karena tujuan Donald Trump kan mengatakan akan mendeportasi yang kriminal gitu, ya, yang kriminal itu. Makanya warga Indonesia yang sekitar 4.000 itu memang sudah masuk dalam list. Mungkin pernah melakukan kejahatan apa kita tidak tahu. Tapi salah satunya itu ada seperti saya katakan tadi, adalah biasanya mereka-mereka yang mengajukan political asylum. Ada banyak teman-teman warga negara kita yang dari keturunan Cina dulu ya, waktu terjadi tahun 98 itu. Kemudian diikuti tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa tahun terakhir pun ada yang masih mengatakan mereka adalah Cina minoritas, lalu kemudian mereka terancam di Indonesia, dan mereka kemudian mengajukan political asylum. Nah, orang yang mengajukan political asylum itu harus membuktikan bahwa mereka memang terancam.
Nah, kalau mereka tidak bisa membuktikan, maka berarti mereka berdusta dan konsekuensinya ya harus dikembalikan. Karena tidak alasan untuk tinggal di Amerika. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang punya masalah gitu. Artinya Amerika Serikat tapi secara umum masyarakat kita yang tidak legal tinggal di Amerika, selain yang saya sebutkan tadi itu aman-aman saja, insya Allah nggak ada masalah, karena memang prioritas Donald Trump sekarang ini adalah mereka yang dari Meksiko, dari Kolombia, dari Amerika Latin sebenarnya. Artinya memang Amerika Serikat masih tetap terbuka untuk negara asing tinggal di Amerika, begitu Ustaz ya? Asal tidak ada catatan tidak kriminal. Melakukan pelanggaran itu. Tidak melakukan pelanggaran ya. Baik, Ustadz Samsi Ali, terima kasih. Terima kasih banyak atas dialog kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.